Nama Raja Arthur hidup dalam legenda, lagu, dan cerita rakyat selama berabad-abad. Ia digambarkan sebagai raja bijaksana yang memimpin Inggris dalam masa-masa tergelap, menumpas penjajah, dan mempersatukan kerajaan-kerajaan yang terpecah belah. Tapi di balik kejayaan itu, satu pertanyaan terus menghantui sejarah. Apakah Raja Arthur benar-benar pernah hidup? Banyak catatan menyebutnya sebagai pemimpin Britania setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi. Namun, tidak ada dokumen sejarah yang secara tegas menyatakan keberadaannya. Beberapa menganggap Arthur hanya tokoh fiktif dari puisi epik dan dongeng kuno. Tapi yang lain percaya, sosok ini memang nyata. Seorang panglima perang yang kisahnya dibalut keajaiban dan mitos agar dikenang selamanya. Legenda Arthur dimulai dari masa kecil yang penuh teka-teki. Ia diyakini bukan berasal dari darah bangsawan, melainkan dibesarkan secara rahasia oleh penyihir bijak Merlin, jauh dari istana. Sebuah takdir besar menunggunya. Takdir yang tidak bisa ditolak meski artinya harus mengorbankan kehidupan biasa dan mengambil beban seluruh negeri di pundaknya. Kisah kepahlawanan Raja Arthur tidak bisa dilepaskan dari Excalibur, pedang legendaris yang konon tidak bisa dicabut oleh siapapun, kecuali oleh sang raja sejati. Menurut legenda, pedang itu tertancap di batu besar, dan siapapun yang mampu menariknya dianggap pantas memimpin kerajaan. Banyak yang mencoba, semua gagal, hingga seorang pemuda tanpa gelar mendekatinya, dan berhasil. Saat Arthur mencabut pedang itu, rakyat terdiam. Ia bukan pangeran, bukan bangsawan, bahkan bukan tokoh terkenal. Tapi pedang itu telah memilihnya. Dalam sekejap, masa depan Britania berubah. Arthur dinobatkan sebagai raja, bukan karena warisan darah, tapi karena takdir dan kekuatan hati. Itulah momen yang mengubahnya dari remaja biasa menjadi simbol harapan bagi negeri yang lelah oleh perang dan kekacauan. Namun, kekuatan besar datang dengan tantangan besar pula. Banyak yang tidak menerima kepemimpinannya. Ia dianggap tidak layak, terlalu muda, terlalu rendah derajatnya. Tapi Arthur tidak mundur. Ia memimpin bukan dengan tangan besi, melainkan dengan visi. Membangun kerajaan di mana keadilan bukan milik bangsawan, tapi semua rakyatnya. Arthur tahu bahwa satu orang tidak cukup untuk menjaga perdamaian. Maka ia membentuk meja bundar, tempat berkumpul para ksatria terhebat dari seluruh penjuru negeri. Di meja ini tidak ada yang duduk lebih tinggi dari yang lain. Semua setara, semua punya suara. Meja bundar menjadi simbol pemerintahan yang adil, persatuan, dan kebijaksanaan. Para ksatria yang bergabung pun bukan sembarang orang. Mereka memiliki kisah sendiri, keberanian, pengorbanan, bahkan tragedi. Ada Lancelot, ksatria terkuat yang sekaligus menjadi sahabat Arthur. Ada Gawain, yang menjunjung tinggi kehormatan. Ada Percival, si polos yang mencari makna sejati dari kekuatan. Dan tentu saja ada misi yang menyatukan mereka. Mencari Holy Grail, cawan suci yang dianggap membawa berkah abadi. Namun, di balik solidaritas itu, mulai tumbuh benih-benih perpecahan. Ambisi, cinta terlarang, dan hasrat kekuasaan perlahan menggerogoti persahabatan. Arthur, sang raja bijak, mendapati bahwa musuh terbesar bukanlah penjajah dari luar, melainkan pengkhianatan yang tumbuh diam-diam di dalam lingkarannya sendiri. Tak ada luka yang lebih menyakitkan bagi Arthur selain pengkhianatan dari orang-orang yang paling ia percaya. Lancelot, sahabat dan ksatria terkuatnya, jatuh cinta pada Guinevere, permaisuri Arthur. Dan cinta itu tidak hanya diam dalam hati. Perlahan tapi pasti, kedekatan mereka berubah menjadi skandal yang tak bisa disembunyikan. Bagi rakyat dan para ksatria, ini bukan sekadar urusan pribadi, ini adalah pengkhianatan terhadap takhta, terhadap kehormatan, terhadap ikatan sakral yang selama ini menyatukan kerajaan. Arthur berada dalam dilema yang kejam, menghukum sahabat atau memaafkan dan merusak kewibawaannya sebagai raja. Pertikaian pun pecah. Meja bundar yang dulu menjadi lambang persatuan kini terbelah. Beberapa mendukung Arthur, yang lain membela Lancelot. Dan di tengah kekacauan itu, Mordred, anak yang diduga hasil hubungan gelap Arthur, memanfaatkan situasi untuk merebut kekuasaan.
Kerajaan yang dibangun dengan harapan dan pengorbanan mulai runtuh oleh luka dalam yang tak bisa disembuhkan. Konflik internal yang tak kunjung reda akhirnya memuncak dalam perang saudara. Mordred yang mengklaim sebagai pewaris takhta membawa pasukan untuk menghadapi Arthur. Tidak ada lagi waktu untuk berdamai. Hari itu, tanah Camelot bergetar oleh derap kuda, denting pedang, dan jerit ksatria yang gugur demi takhta yang retak. Dalam pertempuran terakhir yang tragis, Arthur berhasil membunuh Mordred, tapi tidak tanpa luka. Tubuh sang raja terluka parah, darahnya mengalir di tanah yang pernah ia lindungi. Dalam versi legenda, ia tidak mati, tapi dibawa ke pulau misterius Avalon untuk disembuhkan. Dan di sanalah, konon, ia beristirahat, menunggu saat yang tepat untuk kembali ketika Britania paling membutuhkannya. Kematian Arthur bukan akhir dari kisahnya, tapi awal dari mitos abadi. Namanya terus disebut dalam doa, dalam nyanyian, dalam harapan rakyat yang percaya bahwa suatu hari, raja yang adil itu akan bangkit kembali untuk memulihkan keadilan. Raja Arthur bukan sekadar tokoh dalam buku kuno. Ia adalah simbol harapan, pemimpin yang mengutamakan keadilan, sahabat yang setia, suami yang terluka, dan pejuang yang tak pernah menyerah. Kisahnya mengajarkan bahwa pemimpin sejati bukanlah mereka yang lahir dari darah bangsawan, melainkan dari keberanian untuk bertindak adil, meski dunia tak berpihak. Dari Excalibur hingga Avalon, dari meja bundar hingga Holy Grail, kisah Arthur adalah warisan yang hidup dalam imajinasi manusia selama ribuan tahun. Ia bukan hanya cerita masa lalu, tapi cermin dari harapan umat manusia akan sosok pemimpin yang bijak dan rela berkorban. Jika kisah ini membuatmu merasa terhubung dengan nilai-nilai keberanian, keadilan, dan pengorbanan, jangan ragu untuk klik suka, bagikan pendapatmu di komentar, dan berlangganan biografi Kilat agar kamu tidak ketinggalan cerita legendaris lainnya yang membentuk dunia seperti yang kita kenal hari ini.